Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Kita sudah masuk ke bagian ke-16. Pada video kali ini membahas latihan soal CPNS bagian TWK atau tes wawasan kebangsaan. Oke, yuk teman-teman, kita siapkan dulu untuk dimulainya pembahasan soal TWK. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel Perawat Online dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari kami. Oke, dan boleh juga like, komen, dan share video ini ke teman-teman sebanyaknya. Semoga dapat memberikan manfaat dalam mengikuti tes seleksi CPNS. Oke, kita mulai ya. Soal pertama terkait tentang tes wawasan kebangsaan. Salah satu perbedaan prinsipal antara Orde Reformasi dengan orde sebelumnya adalah A. DPR bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. B. Aspirasi rakyat langsung dapat disampaikan. C. Presiden dibantu oleh badan non-departemen. D. Presiden dibantu oleh Menteri Negara. Atau E. DPR dan MPR bersifat dua kamar. Apa perbedaan prinsipal antara Orde Reformasi ya dengan orde sebelumnya? Ya. Jawaban yang tepat yaitu adalah opsi B, karena di era reformasi kita langsung bisa menyampaikan aspirasi rakyat langsung dapat disampaikan ya. Kita bisa melakukan aspirasi dengan cara demonstrasi, tapi tetap dalam koridor-koridor yang sudah ditentukan. Soal berikutnya, konsep negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum rule of law. Dalam konsep negara hukum Indonesia tidak dikenal adanya A. Fungsi hukum adalah pengayom. B. Supremasi hukum. C. Warga negara wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. D. Sumber hukum yang tertinggi adalah Pancasila. Atau E. Kekuasaan tertinggi di tangan parlemen. Ya, konsep negara hukum Indonesia. Nah, tidak mengenal adanya apa? Jawaban yang tepat yaitu adalah opsi E, ya, kekuasaan tertinggi di tangan parlemen. Nah, itu yang jawaban yang tidak berhubungan dengan konsep negara hukum di Indonesia. Ya. Kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat. Seperti itu. Lanjut soal berikutnya, suatu kebijaksanaan yang diambil pemerintah untuk mengatur dan memperbaiki keadaan perekonomian negara adalah A. Politik ekonomi. B. Tindakan ekonomi. C. Peristiwa ekonomi. D. Hukum ekonomi. Atau E. Prinsip ekonomi. Perhatikan ini, kebijaksanaan. Ya, kata-kata dari kebijaksanaan. Untuk mengatur dan memperbaiki keadaan perekonomian. Itu disebut dengan apa? Disebut dengan politik ekonomi. Ya, karena merupakan kebijaksanaan. Kita melakukan politik ekonomi. Soal berikutnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD ya, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh A. Peraturan daerah atau Perda. B. Peraturan menteri. C. Keputusan presiden, Kepres. Atau D. Anggaran negara. Atau E. Undang-undang. Nah, APBD berarti itu adalah yang berhubungan dengan pemerintah daerah. Ya, bisa kabupaten, bisa provinsi. Jawaban yang tepat yaitu adalah opsi A, yaitu siapa? Yaitu Perda ya, karena merupakan pemerintah daerah, berarti peraturannya juga peraturan daerah. Beda halnya kalau APBN ya, yang bersifat nasional gitu.
DPD adalah lembaga tinggi negara yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD setiap provinsi adalah sebanyak berapa orang? A2, B3, C4, D5, atau E6. Nah, DPD ya. Ya, kalau kita bisa DPD merupakan bagian dari MPR. MPR itu kan ada DPR dan juga ada DPD. Berapa jumlah DPD setiap provinsi? Jawaban yang tepat yaitu adalah opsi C ya, 4 orang dalam setiap provinsi. Soal berikutnya, pihak yang berhak untuk melakukan peradilan kasasi dalam sistem peradilan di negara RI atau Republik Indonesia adalah A. DPA, B. Badan Peradilan, C. Mahkamah Militer, D. Mahkamah Agung, atau E. Peradilan Tinggi. Jawaban yang tepat yaitu adalah opsi D. Ya, ingat yang perlu kita garis bawahi peradilan kasasi. Ya, kasasi berhubungan dengan MA atau Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik menyatakan bahwa partai politik perlu diadakan karena A. Terbukti bahwa dengan adanya partai politik negara menjadi demokrasi. B. Melalui partai politiklah masyarakat dapat memilih presiden dan wakil presiden. C. Partai politik merupakan satu-satunya wadah untuk menyalurkan aspirasi. D. Banyaknya tuntutan masyarakat untuk membentuk partai politik. Atau E. Merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi. Hubungannya dengan demokrasi di sini ya, karena partai politik menjadi kendaraan untuk mencapai demokrasi. Jawaban yang tepat yaitu adalah opsi E yang merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat ya dalam mengembangkan apa yaitu demokrasi itu sendiri. Jawaban yang tepat adalah yang opsi E ini. Oke, soal selanjutnya. Apabila terjadi kekosongan wakil presiden, yang memilih wakil presiden selanjutnya adalah A. Presiden, B. MPR, C. DPR, D. Komisi Yudisial atau KY, atau Mahkamah Konstitusi atau MK. Ya, ini sudah ada di dalam undang-undang peraturannya ya. Apabila terjadi kekosongan wakil presiden, maka wakil presiden itu yang memilihnya adalah opsi B yaitu MPR ya. Jadi bukan presiden yang langsung menunjuk tapi adalah MPR. Karena representasi dari masyarakat gitu ya. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dijelaskan pada pasal A28, B35, C36, D1 ayat 3 atau 1 ayat 1. Nah, ini pasal-pasal teman-teman juga perlu dipelajari ya. Terkait hukum maka berada di pasal 1 ayat 3 ya. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Oke, yang mau ikut tryout online atau kelas online yang terdiri dari akses ratusan soal, kemudian ada materi-materi online, juga ada video-video pembelajaran, semuanya dilakukan secara online ya, full online. Jadi teman-teman bisa akses kapan saja, di mana saja semaunya. Nah, yuk segera registrasi bagi yang belum registrasi. Langsung saja klik di link yang ada di deskripsi video ini. Semoga ini bisa menjadi jalan teman-teman untuk menuju sukses di seleksi CPNS tahun ini. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kita sudah sampai di penghujung video pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi tambahan wawasan teman-teman untuk menyiapkan ujian CPNS. Saya akhiri, salam sukses CPNS 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.